Langit desa Karanggetas sore itu tidak seperti biasanya. Warnanya merah tembaga, pekat, dan seolah berdarah. Penduduk setempat menyebutnya serep. Burung-burung gagak terbang rendah, berputar di atas rumpun bambu yang meliuk ditiup angin kencang yang membawa hawa dingin menusuk tulang. "Bayu, cepat masuk. Jangan biarkan pintu belakang terbuka," teriak Pak Hardi ayahnya dengan nada yang tidak menerima bantahan. Bayu yang baru saja hendak mencuci kaki di sumur belakang tersentak. Ia melihat wajah ayahnya pucat pasi. Tanpa bertanya, Bayu berlari masuk. Pak Hardi segera mengunci pintu kayu jati itu dengan 3 palang sekaligus. Ibunya, Bu Lastri, sudah duduk di pojok ruang tengah sembari memutar tasbih. Mulutnya komat kamit merapalkan doa yang terdengar seperti bisikan ketakutan. "Kenapa, Pak? Ini baru jam 5 lewat," tanya Bayu heran. "Hari ini adalah Selasa Kliwon di bulan Suro, Bayu. Kabar dari desa sebelah, mereka sudah terlihat melintas di atas hutan jati," bisik Pak Hardi sembari mematikan lampu ruang tamu, menyisakan keremangan dari lampu minyak kecil. Desa Karanggetas mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada gonggongan anjing. Kesunyian itu begitu padat hingga telinga Bayu berdenging. Tepat saat adzan maghrib, sayup-sayup terdengar dari desa seberang. Keheningan itu pecah oleh suara yang tidak masuk akal. Srek, srek. Suara itu berasal dari atas genteng, seperti sesuatu yang sangat berat sedang diseret perlahan. Bukan suara langkah kaki manusia, bukan pula hewan. Bunyinya konsisten, gesekan kayu tua yang kasar di atas tanah liat genteng rumah mereka. "Bludak!" Atap rumah mereka bergetar hebat. Bayu menengadah, matanya melebar. Ia melihat debu-debu jatuh dari sela-sela kayu plafon. Sesuatu yang panjang dan berat sedang melintas tepat di atas kepala mereka. "Jangan menengok ke atas, Bayu. Fokus pada lantai," perintah ayahnya dengan suara bergetar. Bayu mencoba patuh, namun rasa penasaran anak muda mengalahkan logikanya. Lewat celah lubang angin di atas jendela, ia melihat bayangan panjang meluncur di kegelapan. Sebuah kotak kayu panjang dengan kain hijau yang compang-camping menjuntai ke bawah, melayang tanpa penyangga. Kain itu tertutup angin, mengeluarkan bau busuk bunga kamboja yang layu dan tanah kuburan yang basah. Itu adalah lampor, keranda terbang yang konon mencari jiwa untuk dibawa ke alam gaib. "Bayu." Suara itu sangat lembut. Suara itu berasal dari luar pintu depan. Bayu membeku. Itu suara sahabatnya, Pandu. "Bayu, tolong aku. Di luar dingin sekali." Bayu hampir saja berdiri dan menuju pintu. Namun tangan Pak Hardi mencengkram bahunya dengan sangat kuat. "Itu bukan Pandu, Bayu. Lihat kakinya dari celah bawah pintu." Bayu menunduk, mengintip celah bawah pintu yang sedikit renggang. Di sana ia tidak melihat sepasang kaki manusia. Yang ada hanyalah asap hitam pekat yang bergulung-gulung dengan ujung kain hijau yang menyapu tanah. Duk, duk, duk. Pintu depan diketuk pelan, namun getarannya terasa sampai ke jantung Bayu. Setiap ketukan diikuti oleh suara kerincing besi yang memilukan. Di atas genteng, suara gesekan itu berhenti tepat di tengah rumah. Mereka terkepung. Lampor itu telah berhenti tepat di atas mereka, menunggu salah satu penghuni rumah melakukan satu kesalahan fatal, menjawab panggilan, atau membuka pintu. Fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang suram. Kabut di desa Karanggetas tidak kunjung hilang meski matahari sudah mulai naik. Di balai desa, kerumunan warga mulai berkumpul dengan wajah-wajah pucat. Kabar buruk menyebar lebih cepat dari api di padang ilalang. Pak Karto, tetangga beda 3 rumah dari Bayu, ditemukan tewas di teras rumahnya sendiri. Bayu dan ayahnya sampai di lokasi saat beberapa warga sedang menutupi jenazah Pak Karto dengan kain jari. Bayu sempat melirik dan perutnya langsung mual. Posisi tubuh Pak Karto sangat tidak wajar. Lehernya terpelintir 180 derajat ke belakang, matanya melotot putih tanpa pupil, dan mulutnya menganga lebar, seolah-olah ia sedang berteriak tanpa suara di detik-detik terakhirnya. "Dia menoleh," bisik Mbah Buyut, sesepuh desa yang tangannya gemetar memegang tongkat kayu pule. "Sudah dibilang."
Kalau dengar namamu dipanggil saat lampor lewat, jangan sekali-kali menoleh. Istri Pak Karto, Bu Lastri, bukan Ibu Bayu, menangis histeris di pojokan. Di sela tangisnya ia bercerita bahwa semalam Pak Karto mendengar suara adiknya yang sudah meninggal 2 tahun lalu memanggil dari arah kebun belakang. Pak Karto yang mengantuk lupa akan pantangan itu. Ia menoleh ke jendela, dan saat itulah sesuatu yang melayang di atas genteng turun dengan cepat. Hanya sekejap, isak Bu Lastri. Ada bayangan kain hijau besar yang menyambar lewat jendela, dan suamiku langsung terseret keluar tanpa sempat mengucap kata. Mbah Buyut mengentukkan tongkatnya ke tanah 3 kali. Wajah keriputnya tampak semakin dalam tertutup bayangan caping. Lampor itu sedang menandai wilayah. Mereka tidak hanya lewat, mereka sedang membangun jembatan. Semakin banyak yang menoleh, semakin kuat mereka menarik desa ini ke alam wingit, kata Mbah Buyut dengan suara parau. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingat suara Pandu yang memanggilnya semalam. Jika saja ayahnya tidak mencegahnya, mungkin ialah yang sekarang terbujur kaku dengan leher terpelintir. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya seorang warga dengan suara gemetar. Mulai malam ini, pasang raja kuning di depan pintu. Dan ingat, Mbah Buyut menatap Bayu dengan mata yang tajam. Kalau kau merasa ada yang berjalan di belakangmu, atau mendengar bisikan tepat di telingamu, tatap lurus ke depan. Jangan pernah berikan lehermu pada mereka. Sore itu saat Bayu berjalan pulang melewati deretan pohon bambu petung, ia merasa suasana desa berubah. Angin tidak lagi berdesir, tapi berbisik. Dan tepat saat ia melewati tikungan kuburan tua, ia mendengar suara langkah kaki yang berat tepat 1 jengkal di belakangnya. Tap, tap, tap. Langkah itu mengikuti iramanya. Bayu mencengkram tali tasnya hingga buku jarinya memutih. Keringat dingin mengucur. Di telinga kirinya ia mendengar nafas dingin yang berbau amis darah. Bayu, kenapa jalan cepat-cepat? Bisik sebuah suara yang sangat ia kenali. Itu suara ibunya. Bayu hampir saja refleks menoleh karena khawatir. Namun ia teringat wajah Pak Karto. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah, memaksakan matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang mulai gelap. Tepat saat itu, dari sudut matanya ia melihat bayangan kotak panjang meluncur rendah di antara batang-batang bambu. Keranda itu tidak lagi di atas genteng. Ia sudah turun ke tanah. Bayu mempercepat langkahnya tanpa menoleh sedikit pun. Suara bisikan ibunya di belakang telinga mendadak berubah menjadi geraman rendah yang parau, sebelum akhirnya lenyap tertiup angin yang tiba-tiba berbau anyir. Ia lari tunggang langgang hingga sampai di teras rumahnya. Di sana, ia mendapati Pandu sedang duduk meringkuk di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Wajah Pandu pucat, matanya sembab. Kau dengar juga, Yu? Tanya Pandu tanpa basa-basi, suaranya serak. Bayu mengangguk sambil mengatur napas. Di kebun bambu tadi, sesuatu memanggilku dengan suara ibu. Pandu gemetar. Ayahku hilang, Yu. Tadi sore dia bilang mau menutup kandang kambing, tapi sampai maghrib lewat, dia tidak kembali. Yang tertinggal di kandang cuma 1 sandal jepitnya yang putus, dan bau kembang kantil yang menyengat. Ketakutan menyatukan mereka. Malam itu, alih-alih masuk ke dalam rumah, rasa penasaran yang berisiko membuat mereka naik ke balkon lantai 2 rumah Bayu. Satu-satunya bangunan yang cukup tinggi di pinggiran desa. Mereka ingin melihat ke arah hutan jati, tempat yang kata Mbah Buyut menjadi sarang keranda tersebut. Pukul 10 malam, langit benar-benar hitam tanpa bintang. Lihat itu, bisik Pandu menunjuk ke arah kaki bukit di ujung desa. Awalnya hanya 1 titik cahaya redup berwarna oranye kemerahan. Kemudian muncul lagi 1, 2 hingga belasan. Cahaya itu bukan lampu senter warga, melainkan api obor yang apinya tidak bergoyang meski angin kencang menerpa. Barisan cahaya itu bergerak perlahan, membelah kabut tebal. Di bawah cahaya obor gaib itu, Bayu melihat pemandangan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Sebuah keranda kayu besar berwarna hijau lumut melayang setinggi dada manusia.
Di depannya ada sosok tinggi besar yang menunggangi kuda hitam legam tanpa kepala. Sosok itu memegang tali kekang yang tersambung langsung ke bagian depan keranda. Di belakang keranda itu, berbaris orang-orang dengan pakaian compang-camping. Mereka berjalan kaku, tangan mereka terikat satu sama lain dengan rantai karatan yang berbunyi kelontang-kelontang di tengah kesunyian malam. Itu Pak Karto, bisik Bayu perlahan. Benar saja, di barisan paling depan, sosok yang menyerupai Pak Karto berjalan dengan leher yang masih terpelintir ke belakang. Wajahnya pucat pasi, matanya putih total, namun kakinya terus melangkah mengikuti irama kuda hitam tersebut. Dan itu Bapak. Pandu hampir saja berteriak melihat ayahnya berada di barisan tengah, berjalan seperti mayat hidup dengan tatapan kosong. Pandu hendak berdiri dan berteriak memanggil ayahnya, namun Bayu segera membekap mulut sahabatnya itu. Jangan, Du. Kalau kau panggil, mereka akan melihat ke arah sini. Tepat saat itu, sosok penunggang kuda tanpa kepala itu berhenti, seolah-olah ia bisa merasakan keberadaan dua pasang mata yang mengintip dari kejauhan. Penunggang itu menarik tali kekang kudanya, dan keranda di belakangnya berputar pelan, menghadap langsung ke arah rumah Bayu. Suara gesekan kayu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih dekat. Keranda itu mulai meluncur cepat di atas hamparan sawah, membelah kabut menuju ke arah mereka. Masuk, Du, masuk, seru Bayu panik. Mereka terjatuh ke dalam kamar dan membanting pintu balkon. Namun, di saat yang sama dari ruang bawah, terdengar suara sayup nyanyian seorang wanita. Suaranya merdu, namun sangat menyayat hati. Sebuah kidung Jawa kuno yang nadanya naik turun dengan aneh. Lingser wengi, sliramu tumekeng sirno. Bayu dan Pandu saling berpandangan dengan mata terbelalak. Suara nyanyian itu tidak terdengar seperti berasal dari radio atau pemutar musik. Suaranya seolah muncul dari celah-celah dinding kayu, merambat melalui lantai, dan menggetarkan tulang belulang mereka. Itu bukan suara manusia, Yu, bisik Pandu, tangannya membekap telinganya sendiri hingga memerah. Rasanya aku ingin keluar. Aku ingin melihat siapa yang menyanyi. Bayu merasakan hal yang sama. Ada dorongan aneh di dalam dadanya, sebuah kerinduan yang ganjil untuk membuka pintu dan mencari sumber suara itu. Kidung itu terdengar seperti ratapan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun di ujung setiap baitnya, ada tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Ojo turu sore kaki, ono dewa nganglang jagat. Duh, sadar. Bayu mengguncang bahu Pandu yang mulai berdiri dengan tatapan kosong. Pandu mulai berjalan kaku ke arah jendela balkon, tangannya terjulur seolah hendak membuka kunci. Bayu melihat keluar jendela lewat celah gorden. Di tengah jalan desa yang gelap, kabut menyibak. Di sana, di bawah pohon beringin tua dekat sumur warga, duduk seorang wanita. Ia mengenakan kemben batik kusam yang sudah robek-robek. Rambutnya hitam panjang terurai hingga menyentuh tanah, menutup sebagian wajahnya yang pucat pasi. Wanita itu menyanyi sambil memegang sebuah cermin retak. Di belakangnya, keranda hijau yang mereka lihat tadi melayang diam, seolah sedang menunggu muatan baru. Lihat itu, Bayu menunjuk dengan tangan gemetar. Bukan hanya Pandu yang terhipnotis. Di seberang jalan, pintu rumah Pak RT terbuka pelan. Pak RT keluar hanya dengan sarung, berjalan pelan seperti robot menuju ke arah sinden itu. Matanya putih semua, persis seperti mata Pak Karto. Pak RT, jangan! Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Setiap kali sinden itu menyelesaikan satu bait kidung, satu pintu rumah di desa itu terbuka. Warga keluar satu persatu. Mereka berbaris rapi di belakang keranda, seolah-olah sedang mengantre untuk masuk ke dalam liang lahat. Sinden itu tiba-tiba berhenti menyanyi. Ia perlahan menolehkan kepalanya ke arah rumah Bayu. Gerakan lehernya terdengar seperti ranting kering yang patah. Krek, krek, krek. Saat wajahnya terlihat, Bayu hampir pingsan. Wanita itu tidak memiliki mata,
hanya lubang hitam yang mengucurkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Ia tersenyum memamerkan deretan gigi yang semuanya runcing. Satu lagi. Bisik sinden itu, suaranya terdengar tepat di belakang tengkuk Bayu, padahal sosoknya masih berada di bawah pohon beringin. Pandu berhasil membuka kunci jendela. Aku harus pergi, Yu. Bapak memanggilku. Dia ada di dalam keranda itu. Duh, tidak. Itu jebakan. Bayu memeluk pinggang Pandu, mencoba menariknya menjauh dari balkon. Namun tenaga Pandu mendadak menjadi sangat kuat. Seolah ia dirasuki sesuatu yang luar biasa besar. Pandu menyikut ulu hati Bayu hingga Bayu tersungkur. Dengan gerakan cepat Pandu melompat dari balkon lantai 2 ke halaman bawah. Puh! Pandu mendarat dengan posisi berdiri yang kaku. Ia tidak merasa sakit. Ia mulai berjalan menuju keranda yang sudah terbuka pintunya. Pandu! Teriak Bayu frustasi. Di saat kritis itu, sebuah tangan keriput yang dingin mencengkram lengan Bayu dari kegelapan kamar. Jangan dikejar, Le. Kalau kau keluar sekarang, kau hanya akan menambah isi keranda itu. Itu Mbah Buyut. Beliau sudah berdiri di sana sejak tadi, memegang sebuah mangkuk tanah liat berisi air bunga yang baunya sangat tajam. Mbah Buyut menarik Bayu mundur dari jendela, memaksa anak muda itu duduk di atas lantai kayu yang berderit. Di luar, suara kidung sinden itu semakin melengking, bersahutan dengan suara gesekan keranda yang mulai bergerak menjauh membawa Pandu dan warga lainnya menuju kegelapan hutan jati. Kenapa Mbah tidak menolong Pandu? Dia sahabatku. Bayu berteriak tertahan, air mata kemarahan mengalir di pipinya yang pucat. Mbah Buyut tidak menjawab. Ia malah memercikan air bunga dari mangkuk tanah liatnya ke 4 sudut kamar, lalu menyalakan sebatang menyan yang asapnya bergulung-gulung, membentuk pola aneh di udara. Jika kau keluar sekarang, kau bukan menyelamatkannya, tapi menyerahkan dirimu secara sukarela. Suara Mbah Buyut berat dan parau. Lampor itu bukan setan liar. Mereka adalah penagih janji. Mbah Buyut terbatuk, lalu mulai bercerita dengan nada yang membuat suasana kamar semakin dingin. 70 tahun yang lalu, desa ini dilanda paceklik hebat. Sawah kering, ternak mati, dan wabah penyakit mematikan setiap bayi yang lahir. Leluhur kita termasuk kakekmu dan ayahku melakukan perjanjian di puncak wingit dengan sosok yang mereka sebut Wewe Putih. Bayu tertegun. Nama itu sering ia dengar dalam dongeng pengantar tidur yang menakutkan. Wewe Putih menjanjikan kemakmuran, tapi dengan satu syarat. Setiap siklus 1 windu atau 8 tahun, desa harus memberikan pajak berupa nyawa murni. Ritual itu dilakukan dengan menyediakan keranda di perbatasan desa. Lanjut Mbah Buyut. Tapi kenapa sekarang mereka meneror rumah-rumah? Tanya Bayu gemetar. Karena ayahmu dan para sesepuh sekarang memutuskan untuk berhenti. Mereka membakar keranda ritual itu 3 bulan lalu dan menolak mengirimkan tumbal lagi. Mereka pikir doa-doa saja cukup untuk memutus perjanjian darah. Mbah Buyut menatap Bayu dengan tatapan iba. Tapi kegelapan tidak pernah lupa, Le. Jika kita tidak memberi mereka keranda, mereka akan membawa keranda mereka sendiri untuk menjemput kita. Tiba-tiba suhu di dalam kamar turun drastis. Asap menyan yang tadinya putih berubah menjadi kelabu gelap. Dari balik dinding kayu terdengar suara tawa melengking yang sangat panjang. Itu bukan suara sinden tadi. Ini lebih berat, lebih purba. Pintu balkon yang tadi tertutup rapat mendadak terbuka dengan hantaman keras. Sesosok makhluk tinggi kurus dengan kulit seputih kafan muncul di sana. Rambutnya putih panjang menyentuh lantai. Matanya besar melotot dengan pupil vertikal seperti kucing. Payudaranya yang panjang menjuntai hingga ke perut. Dan kuku-kukunya hitam runcing mencengkram kusen pintu. Wewe Putih. Ia tidak masuk.
hanya berdiri di ambang pintu sembari menunjuk ke arah Bayu dengan jari telunjuknya yang bengkok. "Janjimu, mana janjimu?" desis makhluk itu, suaranya seperti gesekan amplas pada tenggorokan yang kering. "Pergi!" Mbah Buyut menghamburkan sisa air bunga ke arah makhluk itu. Wewe putih melompat mundur ke kegelapan malam, namun tawanya masih tertinggal di udara. Malam ini, hutan bambu akan bersimbah darah. Mbah Buyut menoleh ke arah Bayu. "Pandu masih hidup, tapi dia sedang dibawa ke pasar setan di tengah hutan bambu. Kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus pergi sebelum fajar. Tapi ingat satu hal." Mbah Buyut menyerahkan sebuah bungkusan kain hitam kecil. "Jangan pernah bicara dengan siapapun di dalam hutan, meski itu Pandu sekalipun." Bayu menggenggam bungkusan kain hitam dari Mbah Buyut. Rasanya dingin, seolah berisi potongan es yang dibalut kain mori. Tanpa banyak kata ia melangkah keluar rumah. Angin malam menyambutnya dengan aroma kembang kantil yang semakin tajam, bercampur bau anyir yang merayap di sela-sela pepohonan. Langkah kaki Bayu berderik di atas daun-daun kering. Di depannya, hutan bambu petung berdiri seperti barisan raksasa yang mengawasi. Batang-batang bambu itu saling bergesekan ditiup angin, menciptakan suara krik, krik, yang terdengar seperti rintihan tulang yang patah. Kabut di dalam hutan begitu pekat, hingga Bayu hanya bisa melihat 2 meter ke depan. Ia terus berjalan, mengikuti nalurinya menuju pusat hutan, tempat yang disebut-sebut sebagai gerbang alam gaib. "Tolong Bayu, panas!" Suara itu muncul dari balik rumpun bambu di sebelah kirinya. Itu suara Pandu. Bayu berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat pesan Mbah Buyut, jangan bicara dengan siapapun. Ia melihat sekelebat bayangan di balik kabut. Pandu sedang duduk bersimpuh, membelakangi Bayu. Tubuhnya gemetar hebat, dan bajunya tampak robek-robek. "Duh." Bayu hampir saja memanggil, namun ia segera menggigit lidahnya sendiri. Ia teringat bahwa suara di hutan ini adalah perangkap. Tiba-tiba bambu-bambu di sekelilingnya bergerak secara tidak wajar. Mereka melengkung ke bawah, seolah menunduk memberi jalan bagi sesuatu yang besar. Dari kegelapan di depan, muncul barisan cahaya obor yang tadi ia lihat dari balkon. Klontang, klontang. Suara rantai itu semakin dekat. Barisan orang mati itu lewat hanya beberapa meter di depan Bayu. Mereka berjalan kaku. Wajah mereka rata tanpa hidung dan mulut. Hanya mata yang melotot kosong. Di tengah barisan itu, keranda hijau melayang rendah, menyapu pucuk-pucuk rumput. Tiba-tiba barisan itu berhenti. Keranda itu bergetar hebat. Tutupnya yang terbuat dari kayu jati tua bergeser pelan. Srek. Mengeluarkan bunyi yang memilukan. Dari dalam keranda keluar sebuah tangan hitam panjang dengan kuku-kuku yang meruncing. Tangan itu meraba-raba udara, seolah sedang mencari sesuatu. "Di sini," desis sebuah suara dari dalam keranda. Tiba-tiba dari arah belakang Bayu, terdengar jeritan melengking yang memekakkan telinga. "Ah!" Bayu menoleh sedikit, dan ia melihat pemandangan yang mengerikan. Warga desa yang tadi ikut berbaris, kini satu persatu mulai ditarik oleh bayangan hitam ke dalam rumpun bambu. Bambu-bambu itu tajam bagaikan tombak, menusuk tubuh mereka hingga darah segar menyemprot ke batang-batang bambu yang pucat. Itu bukan sekadar penculikan, itu adalah eksekusi. Bayu melihat Pandu yang asli sedang diseret oleh rantai di lehernya menuju pintu keranda yang terbuka. Pandu meronta, matanya menatap Bayu dengan penuh permohonan. Mulutnya menganga, namun tidak ada suara yang keluar, seolah suaranya telah dicuri oleh lampor. Bayu tidak tahan lagi. Ia merobek bungkusan kain hitam dari Mbah Buyut. Isinya adalah sebuah belati kecil yang terbuat dari tulang dan segenggam garam jantan yang telah didoakan. "Lepaskan dia!" teriak Bayu, melupakan pantangan Mbah Buyut. Begitu suara Bayu menggema di hutan, seluruh barisan mayat itu berhenti bergerak. Ratusan kepala tanpa wajah itu perlahan-lahan menoleh ke arah Bayu secara serempak.
Di atas keranda, sesosok bayangan hitam tinggi besar muncul. Matanya merah menyala seperti bara api yang ditiup angin. Itulah sang pemimpin Lampor. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba bumi di bawah kaki Bayu terasa berguncang. Kesalahan besar telah dilakukan. Dengan berteriak, Bayu bukan hanya memutus perlindungan gaibnya, tetapi juga mendaftarkan namanya ke dalam daftar pajak yang harus ditagih malam itu. Sosok tinggi besar bermata merah itu mengeluarkan geraman yang membuat tanah hutan bambu bergetar. Barisan mayat hidup itu membubarkan diri, berubah menjadi kepulan asap hitam yang meluncur cepat ke arah Bayu. "Lari Bayu, lari!" Suara itu entah dari mana, mungkin sisa kesadaran Pandu atau peringatan dari leluhurnya. Bayu berbalik dan memacu kakinya sekuat tenaga. Bambu-bambu yang tadinya diam, kini seolah hidup. Ranting-rantingnya yang tajam menyabet lengan dan pipi Bayu hingga berdarah. Di belakangnya suara geludak-geluduk keranda yang menghantamkan batang pohon terdengar semakin dekat. Keranda itu tidak lagi melayang tenang. Ia mengejar seperti binatang buas yang kelaparan. Bayu berhasil keluar dari perbatasan hutan, melihat cahaya remang dari lampu teras rumahnya di kejauhan. Ia melompat parit, melewati kebun singkong, dan melempar tubuhnya ke pintu depan. "Bapak, buka!" teriaknya sambil menggedor pintu kayu jati itu. Pintu terbuka sedikit, tangan Pak Hardi menariknya masuk dan langsung mengunci palang pintu. Bayu terjatuh di lantai, paru-parunya serasa terbakar. "Kau bicara di hutan?" tanya Pak Hardi dengan suara penuh keputusasaan. Bayu tidak bisa menjawab. Ia hanya terengah-engah, namun jawaban itu datang dari luar. Duk! Sesuatu yang sangat berat mendarat di teras rumah. Bukan lagi suara gesekan di atas genteng, tapi ketukan di pintu depan. Tok tok tok. Ketukannya sangat sopan, namun sangat berat hingga engsel pintu berderit. "Bayu, ini Pandu. Tolong buka pintunya. Dingin sekali di sini." Suara itu terdengar sangat nyata. Bayu bisa mendengar suara Kiki yang bergemeletuk karena kedinginan. Pak Hardi memegang pundak Bayu, memberi isyarat untuk diam. Mereka mundur ke ruang tengah, mendekat ke arah Bu Lastri yang masih bersimpuh. Tok tok tok. Ketukan itu berubah menjadi hantaman. Bum, bum, bum. Pintu jati yang kokoh itu mulai retak di bagian tengah. Anehnya, bukan kayu yang pecah, melainkan muncul rembesan air berwarna hitam yang berbau busuk dari retakan tersebut. Belatung-belatung kecil mulai jatuh dari celah pintu. "Jika mereka tidak bisa masuk lewat undangan, mereka akan masuk lewat dosa," bisik Mbah Buyut yang tiba-tiba muncul dari arah dapur. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Bayu, kau membawa bau mereka ke sini." Tiba-tiba suara ketukan berhenti. Kesunyian yang lebih mengerikan menyusul. Srek. Suara itu kini berpindah ke jendela samping. Sebuah bayangan besar menutupi cahaya lampu jalan. Bayu melihat ke arah jendela yang tertutup gorden tipis. Di sana ia melihat siluet keranda hijau yang berdiri tegak menyandar pada dinding rumah. Lalu, sebuah jari dengan kuku hitam panjang mulai menggores kaca jendela. Sret, sret. Mengukir sebuah simbol kuno di atas kaca yang mulai berembun. Buka. Desis ribuan suara secara bersamaan dari balik dinding. Buka, atau kami ambil semua yang ada di dalam. Mbah Buyut menggenggam kerisnya erat-erat. "Waktunya sudah habis. Sang penunggang kuda sudah sampai di halaman depan." Guncangan hebat melanda rumah itu. Di luar, suara angin menderu-deru. Tapi anehnya, pohon-pohon di halaman tidak bergerak sedikit pun. Kabut masuk lewat celah-celah lantai, tebal dan dingin seperti napas mayat. Pak Hardi memadamkan seluruh lampu. Kegelapan total menyelimuti ruang tengah, kecuali cahaya bara dari menyan Mbah Buyut yang berwarna merah redup. "Jangan ada yang bersuara," bisik Mbah Buyut. "Dia sudah di sini." Tiba-tiba dinding kayu rumah mereka terasa seperti kertas yang diremas. Suara ringkikan kuda yang melengking membelah kesunyian malam.
Namun suaranya bukan berasal dari pita suara hewan, melainkan seperti suara logam yang bergesekan dengan batu nisan. Bayu memberanikan diri mengintip lewat lubang kunci pintu depan. Di halaman rumahnya kabut menyibak. Di sana berdiri seekor kuda hitam legam yang tingginya hampir menyentuh atap teras. Bulu kuda itu tampak seperti untayan cacing hitam yang bergerak-gerak. Dan di atasnya duduk sesosok raksasa berbaju sirah kuno yang karatan. Sosok itu tidak memiliki kepala. Sebagai gantinya, di bagian leher yang terpenggal, mengepul asap hitam pekat yang membentuk sepasang mata merah menyala. Mata itu bergerak liar, mencari-cari keberadaan nyawa di dalam rumah. Duk! Keranda hijau yang tadinya menyandar di jendela, kini jatuh berdebam ke tanah di samping kuda itu. Tutupnya terbuka lebar, kosong, seolah-olah sebuah mulut raksasa yang siap menelan apapun. Penagih itu tidak akan pergi tanpa muatan, gumam Mbah Buyut. Tangannya yang memegang keris gemetar hebat. Bayu, kau telah memanggilnya dengan suaramu di hutan. Sekarang, dia memiliki ikatan denganmu. Tiba-tiba mata merah di atas leher tanpa kepala itu berhenti bergerak. Ia menatap tepat ke arah lubang kunci tempat Bayu mengintip. Bayu merasakan matanya panas terbakar. Ia ingin memalingkan wajah, tapi tubuhnya kaku. Lewat pandangan gaib itu, Bayu melihat ribuan wajah orang-orang yang pernah hilang di desa Karanggetas, terjebak di dalam jubah hitam sang penunggang kuda. Mereka merintih, meminta tolong, dan di antara mereka, Bayu melihat wajah Pandu yang mulai memudar. Serahkan anak itu. Suara sang penunggang kuda menggema langsung di dalam kepala mereka semua. Pak Hardi berdiri di depan Bayu, memegang sebilah parang yang sudah diolesi minyak mistis. Langkahi mayatku dulu, setan. Sang penunggang kuda mengangkat tangannya. Tiba-tiba pintu depan rumah yang terkunci rapat itu hancur berkeping-keping, seolah dihantam martil raksasa. Angin hitam masuk menyerbu, mematikan bara menyan dan melempar Pak Hardi hingga terbanting ke dinding. Bayu berdiri sendirian di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan sang penunggang kuda dan keranda yang menganga di halaman. Sang penunggang turun dari kudanya. Langkah kakinya membuat lantai kayu rumah Bayu retak-retak. Kau atau mereka? Desis makhluk itu sambil menunjuk ke arah Pak Hardi yang pingsan dan Bu Lastri yang menangis histeris. Sang penunggang kuda melangkah masuk melintasi ambang pintu yang hancur. Aroma tanah kuburan yang basah memenuhi ruangan, mencekik paru-paru siapapun yang menghirupnya. Bayu mematung, sementara sosok tanpa kepala itu kian mendekat. Tangan hitamnya yang bersisik terjulur ke arah leher Bayu. Tepat sebelum kuku-kuku hitam itu menyentuh kulit Bayu, sebuah teriakan paro menghentikan segalanya. Hentikan! Ambil aku sebagai gantinya. Itu adalah kepala desa, Pak Darmo. Ia muncul dari kegelapan halaman, berdiri dengan napas tersengal. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kayu tua yang dibalut kain kuning keemasan. Itu adalah kotak perjanjian asli yang dicuri dari balai desa. Pak Darmo selama ini diam karena ia menyimpan rahasia kelam. Dialah yang diam-diam mencoba memutus perjanjian itu tanpa ritual yang benar, yang memicu kemarahan sang lampor. Aku yang membatalkan kontrak itu secara sepihak. Aku yang harus bertanggung jawab, seru Pak Darmo. Ia berjalan maju melewati kuda hitam yang mendengus mengeluarkan api hitam. Sang penunggang kuda menoleh. Mata merah di lehernya berpendar terang. Ia seolah menimbang-nimbang tawaran itu. Baginya, nyawa seorang pemimpin desa memiliki berat yang sama dengan 10 nyawa warga biasa. Mbah Buyut berteriak dari sudut ruangan. Pak Darmo, jangan. Kau belum melakukan ritual pembersihan. Jika kau menyerahkan diri sekarang, jiwamu tidak akan pernah tenang. Namun Pak Darmo tidak peduli. Rasa bersalah karena telah menyebabkan kematian Pak Karto dan hilangnya Pandu membuatnya buta. Ia berlutut di depan keranda hijau yang terbuka lebar. Ambil aku dan tinggalkan desa ini sampai windu berikutnya.
Sang penunggang kuda mengeluarkan suara tawa yang seperti gesekan pedang karatan. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba rantai-rantai hitam muncul dari dalam keranda. Rantai itu melilit tubuh Pak Darmo dengan sangat kencang, hingga terdengar bunyi tulang yang retak. Krak! Pak Darmo berteriak kesakitan, namun suaranya tiba-tiba hilang saat sepotong kain hijau dari dalam keranda menutup mulutnya. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam kotak kayu itu dengan paksa. Bruh! Tutup keranda menutup dengan sendirinya. Namun, bukannya pergi, sang penunggang kuda justru kembali menatap Bayu. Mbah Buyut menyadari sesuatu yang mengerikan. Sial, Pak Darmo bicara saat ritual penyerahan. Dia melanggar pantangan kesucian. Karena kesalahan prosedur itu, tumbal Pak Darmo dianggap cacat. Sang penunggang kuda merasa dihina. Ia mengentakkan kakinya ke lantai, dan seluruh rumah Bayu mulai berguncang hebat, seolah akan runtuh ke dalam bumi. Tidak cukup, desis makhluk itu. Aku ingin bibitnya. Sang penunggang kuda kembali mengincar Bayu, namun kali ini ia menarik bayangan Bayu di lantai. Bayu merasa jiwanya seolah ditarik keluar dari pori-pori kulitnya. Bayu, lari ke arah hutan. Jangan ke jalan raya, teriak Mbah Buyut sambil melemparkan kerisnya ke arah sang penunggang kuda untuk mengalihkan perhatian. Bayu berlari menembus kegelapan, melompati reruntuhan pintu rumahnya. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di kakinya yang bertelanjang. Di belakangnya, suara ringkikan kuda gaib itu memecah malam, diikuti suara keranda yang meluncur di udara dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Bayu berlari lurus ke arah hutan bambu, namun kali ini pemandangannya berbeda. Pohon-pohon bambu itu tidak lagi hijau kecoklatan, melainkan berwarna putih pucat seperti tulang manusia. Tanah yang ia injak terasa empuk dan kenyal, seolah ia berjalan di atas daging. Ia telah melewati ambang batas. Ia tidak lagi berada di desa Karanggetas yang ia kenal. Ia berada di alam sungsang, dimensi di mana Lampor menyimpan jarahannya. Pandu, Pak Darmo, teriak Bayu. Di depannya kabut menyibak dan memperlihatkan sebuah pemandangan yang mengerikan. Di tengah hutan itu, berdiri sebuah pasar yang sangat ramai, namun tanpa suara. Ratusan bayangan orang hilir mudik, tetapi mereka tidak memiliki wajah. Mereka bertransaksi menggunakan kepingan kuku dan rambut manusia. Di tengah pasar itu, keranda hijau tadi tergeletak terbuka. Pak Darmo melihat di sana, namun tubuhnya sudah mulai menyatu dengan kayu keranda, seolah kulitnya berubah menjadi serat kayu yang kasar. Bayu, pergi, bisik Pak Darmo, matanya sudah mulai tertutup selaput putih. Jangan biarkan mereka menyentuh bayanganmu. Bayu menoleh ke bawah. Di alam ini, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan Bayu justru mencoba melepaskan diri dari kakinya, seolah ingin bergabung dengan barisan makhluk tanpa wajah itu. Tiba-tiba sesosok wanita dengan kemben batik yang sangat ia kenal muncul dari balik pohon bambu putih. Sinden itu, ia tidak lagi menyanyi, melainkan sedang menjahit potongan-potongan kulit manusia untuk dijadikan kain penutup keranda yang baru. Kau datang untuk menjemput sahabatmu. Sinden itu terkekeh. Ia menunjuk ke sebuah sudut di mana Pandu duduk bersimpuh. Pandu terlihat utuh, namun di lehernya terdapat sebuah lubang kecil yang terus mengeluarkan asap hitam. Jiwanya sedang dihisap perlahan oleh akar-akar bambu di bawahnya. Lepaskan mereka. Bayu menghunus belati tulang pemberian Mbah Buyut. Di sini senjatamu tidak berguna, Cah Bagus. Sinden itu mendekat, wajahnya yang tanpa mata mengeluarkan aroma busuk yang sangat kuat. Hanya janji yang bisa membatalkan janji. Apa yang kau punya untuk ditukar? Bayu teringat bungkusan hitam terakhir dari Mbah Buyut yang belum ia buka. Dengan tangan gemetar ia merobeknya. Isinya bukan jimat, melainkan sebuah cermin kecil yang terbuat dari perunggu hitam dan segumpal tanah dari makam leluhur desa. Aku punya kebenaran, jawab Bayu tegas. Teringat pesan terakhir Mbah Buyut tentang bagaimana menghadapi makhluk alam sungsang. Ia mengarahkan cermin itu bukan ke arah sinden,
melainkan ke arah bayangannya sendiri yang mulai memberontak. Begitu cahaya redup dari alam itu memantul di cermin perunggu, bayangan Bayu tersedot kembali ke kakinya dengan sentakan yang sangat kuat. Sinden itu menjerit, "Kau mencuri kembali hak kami." Seluruh pasar itu mendadak sunyi. Ratusan makhluk tanpa wajah menoleh ke arah Bayu. Dari kejauhan sang penunggang kuda mulai memacu kudanya, menerjang melewati barisan bayangan dengan pedang api hitam yang terhunus. Bayu merasakan tanah yang kenyal di bawah kakinya yang mulai berdenyut. Seolah-olah alam ini adalah makhluk hidup yang sedang marah. Sang penunggang kuda meluncur kencang. Pedang api hitamnya membelah kabut, menyisakan jejak bau belerang yang mencekik. "Kau tidak akan bisa lari dari takdir yang sudah digariskan kakekmu." Suara sang penunggang kuda menggelegar, membuat pohon-pohon bambu putih di sekeliling mereka retak. Bayu merogoh segumpal tanah makam dari bungkusan kain hitam itu. Tanah itu terasa hangat, berdenyut selaras dengan jantungnya. Ia teringat bisikan Mbah Buyut sebelum ia berangkat. Tanah ini adalah saksi bisu janji mereka, dan hanya tanah ini yang bisa membatalkannya. Dengan keberanian yang tersisa, Bayu tidak lari. Ia justru berlutut dan menghantamkan tangannya ke tanah. Ia mulai menaburkan tanah makam itu membentuk lingkaran besar di sekelilingnya dan Pandu. Saat tanah makam itu menyentuh permukaan alam sungsang, terjadi reaksi yang luar biasa. Tanah yang kenyal itu mulai melepuh. Cahaya keemasan muncul dari sela-sela taburan tanah makam, membentuk simbol Raja Bumi. Sebuah segel kuno yang memaksa alam gaib untuk memuntahkan apa yang bukan haknya. Sang penunggang kuda terhenti tepat di tepi lingkaran raja. Kudanya meringkik kesakitan saat kaki-kakinya mulai terbakar oleh cahaya murni dari tanah leluhur. "Berani-beraninya kau." Sinden itu menerjang, kuku-kukunya memanjang siap mencabik leher Bayu. Namun, begitu ia menyentuh batas raja, tubuhnya mulai luruh seperti lilin yang dipanaskan. Wajah cantiknya hancur, menampakkan tengkorak yang dipenuhi ulat-ulat putih. Ia menjerit melengking sebelum akhirnya berubah menjadi tumpukan abu hitam. Bayu merangkak menuju Pandu. Ia memecahkan cermin perunggu di atas kepala sahabatnya. Prang! Pecahan cermin itu menyerap asap hitam yang keluar dari leher Pandu. Seketika mata Pandu yang tadinya putih mulai kembali menghitam. Ia terbatuk memuntahkan cairan hitam pekat yang berbau lumpur. "Bayu, kita di mana?" tanya Pandu dengan suara sangat lemah. "Jangan banyak tanya, Ndu. Pegang tanganku kuat-kuat." Di luar lingkaran, sang penunggang kuda mengamuk. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit yang berwarna merah darah. "Jika aku tidak bisa memilikimu, maka desa ini akan tenggelam bersamaku." Keranda hijau yang tadi membawa Pak Darmo tiba-tiba meledak. Ribuan roh yang terperangkap di dalamnya keluar dalam bentuk bayangan-bayangan hitam yang kelaparan. Mereka mulai menyerang batas Raja Bayu, mencoba mengikis cahaya keemasan itu dengan kuku-kuku mereka yang kotor. "Pegang erat, Ndu." Bayu memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya pada aroma tanah basah desa Karanggetas, bukan aroma kematian di sini. Bumi bergetar hebat, retakan besar muncul tepat di bawah kaki mereka. Alam sungsang mulai runtuh, tersedot ke dalam pusaran kegelapan yang diciptakan oleh kemarahan sang penunggang kuda. Pusaran kegelapan itu menderu, mencoba menelan cahaya terakhir dari Raja Bumi yang dibuat Bayu. Suara tawa sang penunggang kuda menyatu dengan jeritan ribuan roh, menciptakan simfoni kematian yang memekakkan telinga. Bayu merasakan tarikan yang luar biasa pada tubuhnya. Rasanya seolah-olah kulitnya ditarik ke satu arah dan jiwanya ke arah lain. Ia terus mendekap Pandu, menutup matanya rapat-rapat sambil merapalkan doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi, kesunyian yang mutlak. Hawa dingin yang menusuk perlahan berganti dengan kehangatan yang samar. Bayu membuka matanya dan mendapati dirinya tergeletak di atas tanah basah, tepat di perbatasan hutan bambu desa Karanggetas. Pandu terbaring di sampingnya, bernafas pendek-pendek namun masih hidup. Matahari mulai mengintip dari balik perbukitan, namun cahayanya tidak cerah. Langit berwarna kelabu pucat, tertutup sisa-sisa kabut yang enggan pergi. Bayu menoleh ke arah desa. Ia melihat warga mulai keluar dari rumah mereka dengan ragu. Namun, pemandangan itu tidak melegakan.
Rumah-rumah mereka tampak kusam, dan pohon-pohon di sekitar tampak meranggas dalam semalam. Mbah Buyut berjalan mendekat dengan langkah gontai. Wajahnya yang tua tampak sangat sedih. Ia melihat ke arah tangan Bayu yang masih menggenggam sisa tanah makam. "Kalian selamat," bisik Mbah Buyut. "tapi desa ini tidak akan pernah sama lagi." "Di mana Pak Darmo?" tanya Bayu dengan suara serak. Mbah Buyut hanya menunjuk ke arah jalan setapak menuju balai desa. Di sana di tengah jalan tergeletak sebuah keranda kayu yang sudah hancur berkeping-keping. Di dalamnya tidak ada jenazah Pak Darmo, hanya tumpukan baju dinasnya dan sebuah kotak perjanjian lama yang kini telah hangus menjadi arang. Pak Darmo telah menjadi harga yang dibayar untuk keselamatan warga lainnya. Penduduk desa berkumpul dalam diam. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Mereka menyadari bahwa meskipun Lampor telah pergi, mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, rasa aman. Pandu terbangun, matanya menatap langit dengan kosong. "Yu, aku masih mendengar suaranya." Bayu membeku. "Suara siapa?" "Suara gesekan kayu di atas genteng," bisik Pandu pelan. Bayu melihat ke arah atap rumah-rumah warga. Memang tidak ada keranda terbang di sana. Namun, di setiap hubungan atap, terdapat jejak goresan panjang yang permanen, seolah kayu-kayu itu telah ditandai sebagai milik sesuatu yang berasal dari alam lain. Mbah Buyut memegang pundak Bayu. "Janji itu telah diputus dengan darah pemimpin. Tapi ingatlah Bayu, mereka yang pernah dibawa ke alam sungsang, sebagian dari jiwanya akan selalu tertinggal di sana. Dan mereka yang pernah melihat Lampor tidak akan pernah bisa benar-benar tidur dalam gelap." Saat fajar semakin terang, Bayu berdiri dan menatap ke arah hutan jati di kejauhan. Di sela-sela kabut yang menipis, ia seolah melihat sosok penunggang kuda hitam berdiri diam mengawasinya. Sosok itu tidak menyerang, ia hanya menunggu, karena ia tahu suatu saat nanti manusia akan kembali serakah, kembali berjanji, dan ia akan kembali untuk menagih. Desa Karanggetas kembali tenang, namun setiap kali senja merah atau serep tiba, tidak ada satupun warga yang berani berbicara, dan tidak ada satupun pintu yang dibiarkan terbuka. Teror Lampor telah berakhir, namun traumanya tertanam sedalam akar bambu di hutan itu.